Guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya dalam menjalankan ibadah puasa kali ini kalian tetap semangat ya guys. Dan kali ini ada yang berbeda mengenai video berikut. Aku lampirkan terlebih dahulu foto-foto perkumpulan bersama gengs dan juga teman-teman maupun keluarga ya. Pasti semua mengangeni kegiatan-kegiatan seperti ini, kumpul-kumpul bareng, kemudian hara-hiri bersama keluarga tercinta ya kan. Tapi untuk sekarang ini tentunya karena COVID-19 semua aktivitas tersebut mati alias benar-benar social distancing diadakan. Bahkan bukan itu saja, karena arus dari naiknya orang-orang yang terinfeksi dari COVID-19 ini membuat tindakan-tindakan dari pemerintah pun semakin banyak dilakukan. Tapi faktanya guys, coba kalian bisa lihat melalui gambar berikut, ya kan, di jalan raya, di tempat perbelanjaan, kemudian di stasiun. Aduh my god, bukan menjadi suatu hal yang harusnya kita lakukan PSBB, tapi malah justru realitanya adalah pelanggaran-pelanggaran terjadi di beberapa tempat, bahkan mungkin sebagian besar wilayah pun melakukan hal ini, ya kan? Kalian bisa lihat, aduh, gila ini sih arusnya banyak banget ya, semakin hari semakin banyak, tapi Pak Presiden pun menanggapi kasus ini pun kita juga harus menyimak deh guys, mendingan yuk langsung dengerin kata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju, berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID di dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya. Gerakan-gerakan saling bantu tersebut harus diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjaga harapan, dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas
di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua, tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi Jokowi sudah menanggapi wabarakatuh. COVID-19 dan ini kita juga sangat appreciate sekali untuk Pak Ini tanggung jawab Presiden kita. dan hal ini juga Saya ditanggapi ingin garis langsung oleh bawahi di sini. Gubernur DKI Jakarta. Ini Yuk kita bukan dengarkan kata ini beliau. bukan soal membuat aturan membatasi, bukan. Ini soal mau menular terus virusnya atau mau tidak. Kalau mau tidak, maka mari kita di rumah. Tapi kalau kita mau membiarkan virus ini menular terus, ya udah pada berkegiatan aja seperti biasa. Maka itu akan makin menular. Nah, kita ambil sikap tanggung jawab di sini. Jadi yang kita bicarakan sesungguhnya bukan pembatasan sosial. Yang kita bicarakan adalah penghentian laju penularan virus ini. Jadi aturan-aturan yang ada itu kita buat karena kita tidak bisa mengatur virusnya. Kita bisanya mengatur manusia tempat virus itu langsung. Baik, terima kasih untuk Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dan juga Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Menanggapi kasus COVID-19 ini, ya PSBB sudah diberlakukan ibarat seperti sumbu pembasmi nyamuk. Kalau jendelanya dibuka, kita akan tetap yang namanya kegigit guys, sama halnya dengan virus corona ya. Larangan Bang, mudik sudah himbauan diberlakukan PSBB yuk. dan kita Siap, juga harus Pul. dengarkan himbauan yang kreatif dari para kreator berikut Wajib ini. gunakan masker jika Anda harus pergi keluar rumah. Please wear a face mask every time you go outside. Jaga jarak minimal 1 meter atau lebih dengan orang lain. Maintain social distancing or physical distancing at least 1 meter between yourself and others. Cuci tangan pakai sabun dengan benar atau gunakan hand sanitizer. Wash your hands frequently with soap and water or alcohol-based rub. Dan hindari kerumunan serta pertemuan berkelompok. And please, avoid Thank you crowds and kakak-kakak large untuk gatherings. himbauan PSBB yang super duper sangat kreatif sekali dan ini sangat-sangat seru sih untuk didengerinnya. Suara kalian juga super bagus banget, sumpah nggak bohong. Oke guys, itu dia dari beberapa tokoh publik dan juga dari kakak-kakak yang keren itu sudah memberikan solusi. Intinya adalah kita harus menjalankan protokol dari pemerintah mengenai social distancing dan juga PSBB harus dilakukan. Isolasi diri juga harus dilakukan guys, jangan sampai tidak. Please, corona ini jangan dianggap sepele karena sudah sangat-sangat mengambil nyawa banyak sekali orang ya. Dan sudah terinfeksi banyak sekali di Indonesia hingga mencapai 14 ribuan guys. Ini bukan hal yang main-main. Tetap menjalankan protokol dengan sebaik mungkin. Kalian bisa melakukan kegiatan yang positif di rumah, semisalnya nih mempercantik diri, kerja di rumah, ya kan? Kemudian bikin hal-hal yang viral seperti bikin dalgona, kopi, dan lain sebagainya kan ya. Bikin asik aja guys, jangan dibikin gerutu, kemudian boring, dan kalian tuh kayak mau mati nggak keluar ya nggak sih? Pokoknya kalian masih bisa melakukan hal-hal yang positif, olahraga, baca, whatever thing ya. Pokoknya bikin seru aja gitu ya, dekorasi rumah, kemudian melakukan hal-hal yang lebih unik lagi, misalnya yoga, stretching, dan lain sebagainya, flexibility, tubuh kalian biar nggak stres, otak kalian biar nggak stres gitu kan. Semua dilakukan demi diri kalian bisa lebih berkembang baik lagi. Jangan bikin stres, intinya jangan bikin stres ya. Atau mungkin ya kalian bisa menciptakan masakan-masakan yang better gitu kan, untuk diet, untuk makanan sehat yang bergizi, yang
lebih peduli dengan diri kalian, mencintai diri kalian gitu, lebih care sama apa yang kalian makan gitu kan ya. Jangan makan yang serba jadi junk food everything, pokoknya no guys. Sekarang udah harus direm, kalian harus menata diri kalian lebih baik lagi, karena sejujurnya makanan itu juga sangat berperan penting untuk menjaga imunitas tubuh kalian. Baiklah teman-teman semuanya, someday aku yakin banget pandemi COVID-19 ini akan berakhir di momen dan di waktu yang tepat. Semua akan kembali seperti biasa lagi dengan hal-hal yang lebih baru lagi. Kemudian planning-planning yang tertunda di saat pandemi global 19 ini dapat terrealisasikan dengan baik. Dan juga kita semua bisa bekerja kembali, kita bisa kantoran kembali, terus kita bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa ngopi dengan teman-teman, kongko-kongko, rumpi-rumpi cantik ya kan ya. Bisa olahraga lagi, tentunya beraktivitas nge-gym lagi. Itu sih yang gue tunggu sebenarnya, sumpah deh. Kangen banget sama olahraga. Dan bisa mengadakan planning untuk traveling ya kan. Terus bisa hara-hiri bersama keluarga kalian. Aduh, itu pokoknya hal yang dinantikan after dari pandemi Corona 19 ini atau COVID-19 ini. Anggap semua ini seperti kita melihat bunga yang kuncup, kemudian mekar, berkembang hingga menjadi bunga yang cantik, yang indah. Dan sama halnya dengan kasus COVID-19 19 ya. Ini dijadikan sebuah pelajaran yang bisa mendewasakan cara kita berpikir dan bersyukur. Tetap jaga keluarga kalian, sayangi keluarga kalian, dan thank you banget untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like, dan juga tanda loncengnya jangan lupa dibunyikan juga. Alias diklik ya guys ya, bukan dibunyikan. Thanks banget juga untuk gambar-gambar yang sudah mendukung, partisipasi dan tim support dari teman-teman yang sudah mendukung video ini bisa muncul. Thank you banget. Dari Ayu pribadi mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan kalian, bersyukur, dan selalu positive thinking untuk apapun yang kalian lakukan, yang kalian pikirkan. Be yourself. Sekian dari Ayu, terima kasih.